Ini adalah perangkat kelas entry terbaru dari pabrikan elektronik asal Korea Selatan. Samsung Galaxy A12 adalah penawaran terbaru untuk konsumen yang cari smartphone Android murah di harga 2 jutaan rupiah. Samsung Indonesia sendiri disebutkan bila produk terbarunya ini hadir bagi mereka yang ingin tampil awesome di tahun 2021. Desainnya dibuat lebih trendy dan premium dari seri sebelumnya. Juga dilengkapi dengan fitur yang kini sudah populer untuk smartphone kelas entry, seperti setup kamera belakang yang lengkap, baterai besar, dan kapasitas memori yang lega. Nampak menarik dari spesifikasi, apakah smartphone ini layak untuk jadi pilihan terbaik? Dan di video kali ini saya akan ulas mengenai Samsung Galaxy A12. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasi. Oke, dari desainnya, ini adalah salah satu smartphone terbaru Samsung yang menurut saya punya tampilan paling segar ya. Berbeda dari seri Galaxy A sebelumnya. Desain bodi belakangnya dibuat lebih segar. Samsung belakangan memang telah bermain-main di pola back covernya, mulai berikan tekstur garis hingga gunakan dua finishing berbeda. Teknik yang sama juga digunakan di Samsung Galaxy A12. Dengan desain kamera yang dibuat persegi, Samsung Galaxy A12 terlihat lebih segar. Mungkin tidak terlalu terlihat di varian warna hitam yang saya ulas. Kalian bisa pilih opsi warna lain seperti putih atau biru yang menurut saya bakal terlihat lebih menarik ya. Sayangnya belum disertakan aksesori seperti clear case dan lapisan anti gores. Meski begitu, smartphone ini cukup nyaman di genggaman, bodi plastik polikarbonatnya tidak licin dan tidak mudah berbekas sidik jari. Omong-omong soal sidik jari, peletakannya menyatu dengan tombol power dengan tingkat responsivitas yang 11-12 dari varian label lebih mahal. Sensornya bekerja cukup baik, bobotnya sendiri 205 gram dengan ketebalan 8,9 mm. Dan dari layarnya, Samsung Galaxy A12 masih menggunakan layar dengan desain Infinity V Display. Dimensinya sendiri cukup lebar di 6,5 inci, punya ketebalan bezel yang acceptable di kelasnya. Belum dilengkapi perlindungan Gorilla Glass, jadi harus lebih hati-hati supaya tidak baret tipis ya. Panelnya menggunakan jenis PLS yang dengan kata lain adalah jenis IPS versi Samsung. Resolusinya HD+, saat kompetitornya sudah mulai hadir dengan Full HD+, meski keuntungannya bakal mempengaruhi performa serta daya tahan baterai, secara kontras dan reproduksi warna hanya oke saja lah. Lagi-lagi persaingannya sudah cukup banyak yang hadir dengan kualitas panel lebih baik, terlebih dengan refresh rate 90 Hz. Namun setidaknya, layar Samsung Galaxy A12 sudah mendukung sertifikasi WIDEPIN L1. Dengan begitu, pengguna tidak menikmati konten dari platform streaming video seperti Netflix dengan kualitas high definition. Jadi, bakal cocok untuk kamu yang hobi maraton serial di smartphone, ditambah dukungan Dolby Atmos untuk keluaran audionya. Dari kameranya, Samsung mencoba untuk hadirkan kemampuan kamera mumpuni di kelas entry lewat Samsung Galaxy A12. Setup kameranya merupakan yang paling mewah untuk seri A dengan angka depan 1. Memiliki total 5 sensor kamera, di depan disiapkan kamera 8 megapiksel, f/2.2 yang dilengkapi dengan mode live, focus, dan beautify. Sementara di belakang sensor utama ISOCELL GM2 punya resolusi 48 megapiksel f/2.0. Sensor tersebut gunakan teknologi pixel binding, gabungkan 4 pixel individu menjadi 1 pixel berkualitas, sehingga outputnya adalah foto beresolusi 12 megapiksel. Selain sensor 5 megapiksel ultra wide angle untuk tangkap bidang luas, ada juga dua sensor kamera 2 megapiksel, sama seperti Galaxy A12s. Mode fotonya tak terlalu banyak. Samsung juga belum berikan mode malam khusus untuk smartphone ini. Jadi kalau mau ambil foto di kondisi kurang cahaya tanpa lampu flash, bakal jadi pilihan yang kurang tepat. Lalu bagaimana dengan hasil foto di kondisi lainnya? Cukup baik dengan reproduksi warna yang pas menurut saya. Sedikit berwarna, tapi nggak sampai berlebihan, alias nyaman di mata. Fitur Samsung Galaxy A12 menjalankan sistem operasi Android 10 dengan tampilan antara muka One UI 2.5 Core
Versinya sama persis dengan yang ada di Samsung Galaxy M51, yang menurut saya hadir sebagai nilai tambah tersendiri ya. Samsung selalu berhasil berikan user interface paling mudah digunakan, juga nyaman dipandang dan tidak membingungkan. Di saat yang sama, berikan fitur yang juga cukup melimpah. Mulai dari seluruh elemen yang dibuat mudah dijangkau dengan satu tangan, hingga fitur keamanan seperti Samsung Knox hadir di Galaxy A12. Pengguna bisa amankan file penting lewat fitur Secure Folder. Sementara untuk pengalaman mendengarkan musik yang lebih maksimal lewat earphone, disiapkan fitur Dolby Atmos. Bakal lebih pas untuk menemani momen saat streaming karena mono speakernya yang biasa saja. Dari segi performanya, Samsung tidak menggunakan chipset dari Qualcomm. Samsung Galaxy A12 ditenagai chipset yang cukup populer dari MediaTek, yaitu Helio P35. Seri ini adalah seri yang lebih utamakan hemat daya. Sudah diproses dengan pabrikasi 12 nm, gunakan CPU octa-core. Samsung mengkombinasikannya dengan pilihan RAM 4/6 GB berjenis LPDDR4X yang signifikan lebih kencang dari LPDDR3 biasa. Pilihan kapasitas memori internalnya hanya satu, cukup luas di kelasnya yaitu 128 GB. Bila masih dirasa kurang luas, masih ada opsi untuk gunakan kartu microSD dengan kapasitas hingga 1 TB. Lewat konfigurasi slot dedicated, performanya sendiri bukan yang paling ngebut di kelasnya, tapi juga tidak lambat. Masih oke untuk kebutuhan multitasking, aplikasi seperti Messenger, email hingga media sosial. Mungkin berkat resolusi layarnya yang hanya HD+, ditambah dengan optimasi One UI, jadi walaupun tak gunakan chipset, seri performa maupun gaming pun performanya masih bisa terjaga. Buat main game seperti PUBG Mobile juga masih nyaman ya, asal tampilan grafisnya diatur ke yang paling ringan dan tidak untuk bermain kompetisi ya. Dimensi layar yang cukup besar bakal terasa pas bila dipasangkan dengan kapasitas baterai yang juga luas. Di Galaxy A12, Samsung menyematkan kapasitas baterai yang sekarang sudah hadir menjadi standar di rentang harga 2 jutaan rupiah ya, berkapasitas 5.000 mAh. Pelengkapannya juga cukup menyenangkan. Port yang digunakan sudah USB Type-C. Tak hanya itu, Samsung juga berikan dukungan adaptive fast charging 15 watt dengan charger yang kompatibel dalam paket penjualannya. Mengisi daya smartphone ini mengeluarkan waktu tak jauh dari kurun waktu 2 jam. Sementara untuk menghabiskannya dibutuhkan penggunaan intensif seharian. Dengan kata lain, baterainya tergolong irit. Nah, jadi kesimpulannya adalah desain yang menarik, kualitas kamera yang cukup bersaing, daya tahan baterai prima plus tampilan antara muka One UI yang mudah dan nyaman di mata. Itulah beberapa fitur yang menurut saya menjadi daya tarik tersendiri untuk smartphone baru Samsung yang hadir di penghujung tahun 2020 ini ya. Samsung Galaxy A12 bisa jadi pilihan utama teman-teman ya yang cari smartphone dari mereka yang sudah mendominasi pasar smartphone beberapa tahun belakangan ini. Dengan dukungan pusat perbaikan yang prima serta tersedia di hampir seluruh wilayah Indonesia, namun bisa menjunjung spesifikasi di atas kertas daripada beberapa fitur di atas. Tentu opsi dari kompetitor bakal terlihat lebih menarik. Namun itu semua dikembalikan lagi kepada kebutuhan masing-masing ya. Oke guys, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.